rekan-rekan semuanya, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Niken Putri Pratiwi. Di sini saya akan menemani rekan-rekan semua untuk belajar materi akuntansi. Semoga materi yang nantinya saya bawakan dapat dijadikan referensi belajar untuk ujian akhir semester dan dapat menambah ilmu pengetahuan rekan-rekan khususnya dalam bidang akuntansi. Sebelum itu, agar rekan-rekan semua lebih semangat, saya akan membawakan pantun nih untuk rekan-rekan. Hitung-hitungan di buku besar seperti petani yang mengurangi sawah. Rugi laba terungkap jelas, ilmu akuntansi abadi berharga. Sekian pantun yang saya sampaikan. Oke, langsung saja kita mulai untuk pembahasan soal ya rekan-rekan. Yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan depresi. Depresi adalah penyusutan pada aktiva yang terkait dengan sumber daya alam. Beberapa contoh aktiva yang merupakan sumber depresi adalah minyak bumi, hasil tambang, batu bara, hutan kayu, biji besi, gas, dan sebagainya. Untuk soal yang kedua yaitu sebutkan metode-metode depresiasi biaya. Metode-metode biaya ada 4 macam. Yang pertama yaitu metode garis lurus, straight line method. Yang kedua, metode saldo menurun, declining balance method. Yang ketiga, metode unit produksi, activity method. Dan yang terakhir, metode jumlah tahun atau sum of the years digits. Soal yang ketiga yaitu apa pengertian dari aset tetap dan berikan contohnya di perusahaan. Aset tetap adalah aset yang dimiliki oleh suatu perusahaan dan digunakan dalam jangka waktu yang lama, biasanya lebih dari 1 tahun, untuk menunjang kegiatan operasional perusahaan. Lalu aset tetap ini tidak dapat dijual dalam jangka waktu yang dekat dan biasanya memiliki nilai yang tinggi. Lalu, contoh aset tetap yang sering dijumpai dalam suatu perusahaan antara lain yang pertama bangunan seperti gedung kantor, gedung produksi, gudang, dan lain-lain. Lalu yang kedua ada tanah. Tanah yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Dan ketiga, mesin seperti mesin produksi, mesin pengolahan data, dan yang lain. Lalu keempat ada kendaraan seperti mobil, truk, dan lain-lain. Lalu yang kelima, peralatan kantor seperti komputer, printer, dan lain-lain. Dan yang terakhir yaitu peralatan produksi seperti alat-alat produksi, alat-alat pengolahan, dan alat-alat lainnya. Untuk soal yang keempat yaitu apa saja faktor yang mempengaruhi nilai penyusutan suatu aset tetap. Beberapa faktor yang mempengaruhi nilai penyusutan suatu aset tetap yaitu yang pertama yaitu nilai historis aset, di mana nilai penyusutan akan semakin tinggi jika nilai historis aset tetap semakin tinggi. Lalu yang kedua, masa manfaat ekonomis aset, di mana nilai penyusutan aset akan semakin tinggi jika masa manfaat ekonomis aset tetap semakin panjang. Ketiga, tingkat penggunaan aset, yaitu nilai penyusutan aset akan semakin tinggi jika tingkat penggunaan aset tetap semakin tinggi. Keempat, tingkat inflasi, di mana nilai penyusutan akan semakin tinggi jika tingkat inflasi tinggi. Karena nilai uang akan semakin kecil seiring dengan naiknya tingkat inflasi. Lalu yang kelima, metode penyusutan yang digunakan. Nilai penyusutan akan berbeda-beda tergantung pada metode penyusutan yang digunakan, seperti metode garis lurus atau metode saldo menurun. Dan yang terakhir, kondisi pasar. Nilai penyusutan juga dapat dipengaruhi oleh kondisi pasar seperti harga jual aset yang sama atau serupa di pasar. Soal yang kelima yaitu sebutkan contoh aset tidak berwujud. Contoh aset tidak berwujud. Contoh aset tidak berwujud adalah paten, nama, atau merek dagang, hak cipta, dan goodwill. Untuk soal yang keenam yaitu istilah penyusutan dalam aset tidak berwujud disebut tak berwujud disebut dengan amortisasi.
Dan soal ketujuh yaitu sebutkan persyaratan aset tidak berwujud yang dapat disusutkan. Yang pertama yaitu ada harta yang dapat disusutkan adalah harta berwujud. Yang kedua, harta tersebut mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Dan yang terakhir, yang ketiga, harta tersebut digunakan untuk mendapatkan, mengaih, dan memelihara penghasilan. Baik, sekian soal teori yang dapat saya sampaikan, dan selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai soal praktika. Untuk soal praktika yang pertama yaitu depresiasi metode garis lurus. Perusahaan A membeli gedung pada tanggal 1 Januari 2019 dengan biaya perolehan sebesar 500 juta dan memiliki nilai residu 20 juta. Umur ekonomis dari gedung tersebut diperkirakan selama 20 tahun. Hitunglah depresiasi setiap tahunnya. Beban depresiasi setiap tahunnya pada 2019 hingga 2039 yaitu 500 juta dari biaya perolehan dikurangi 20 juta dari nilai residu dibagi 20 dari umur ekonomis, sehingga didapat sebesar 24 juta. Untuk soal praktika yang kedua yaitu depresiasi metode jumlah tahun. Perusahaan B ingin menjual satu mesin produksi seharga 8 juta dalam waktu 5 tahun mendatang. Dengan estimasi nilai residu saat dijual adalah 1 juta, hitunglah depresiasinya jika menggunakan metode jumlah angka tahun. Untuk mencari depresiasi metode jumlah tahun yaitu yang pertama mencari jumlah angka tahun dengan cara 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5 dengan hasil 15. Untuk year-nya ada 5 karena tahun pertama hingga tahun kelima dengan depresiasi B sebesar 7 juta dari 8 juta dikurangi 1 juta. Untuk remaining life dari tahun pertama ada 5 dengan depreciation fraction sebesar 0,33 dari 5 dibagi 15. Untuk depreciation expense sebesar 2.333.333 rupiah dari 7 juta dikali dengan 0,33. Dan book value-nya sebesar 5.666.667 rupiah dari depreciation base tahun pertama dikurangi dengan depreciation expense tahun pertama. Untuk yang tahun kedua, depreciation fraction-nya 0,27 dari 4 dibagi 5 dengan depreciation expense sebesar 1.866.667 rupiah dari 0,27 dikali dengan 7 juta depreciation base. Untuk book value-nya 3.800.000 dari book value tahun pertama dikurangi dengan depreciation expense tahun kedua. Untuk year yang ketiga, tahun ketiga, depreciation fraction-nya sebesar 0,20 dari 3 dibagi 15. Lalu depreciation expense-nya sebesar 1.400.000 dengan book value 2.400.000 dari book value tahun kedua dikurangi dengan depreciation expense tahun ketiga. Untuk tahun keempat, depreciation fraction-nya 0,13 dari 2 dibagi 15 dengan depreciation expense 933.333 rupiah. Sehingga book value-nya didapat sebesar 1.466.667 rupiah dari 2.400.000 book value tahun ketiga dikurangi dengan depreciation expense tahun keempat. Lalu yang tahun kelima,
Depreciation fraction-nya sebesar 0,07 dari 1 dibagi 15 dengan depreciation expense sebesar Rp466.667 dan book value-nya sebesar 1 juta dari book value tahun keempat dikurangi dengan depreciation expense tahun kelima, sehingga didapat nilai residunya adalah sebesar 1 juta dari book value tahun kelima. Untuk soal praktika yang ketiga yaitu aset tidak berwujud. Barrett Group mencatat penyusutan atas sebuah mesin dengan harga perolehan sebesar 230 juta dolar dan nilai residu 30 juta dolar dan masa manfaat 10 tahun. Jika perusahaan menjual mesin tersebut pada tanggal 31 Agustus di tahun ke depan dengan harga 4 juta dolar, buatlah ayat jurnal untuk mencatat penjualan aset tersebut. Sebelum menentukan jurnal aset tidak berwujud, kita harus mencari depresiasi per tahun dan juga akumulasi penyusutan. Untuk depresiasi per tahunnya yaitu 230 juta dari harga perolehan dikurangi 30 juta dari nilai residu dibagi 10 tahun dari umur manfaat, sehingga didapat nilai sebesar 20 juta. Untuk akumulasi penyusutan hingga 31 Agustus tahun ke depan, yaitu 7 dikali 20 juta ditambah 8 per 12 dikali 20 juta, sehingga didapat nilai sebesar 153.333.333 rupiah. Untuk mencatat jurnal penjualan aset yaitu di sisi debit terdapat akun kas sebesar 54 juta, akumulasi depresiasi sebesar 153.333.333 rupiah. Lalu kerugian atas penjualan mesin sebesar 22.666.667 rupiah. Dan di sisi kredit terdapat akun mesin sebesar 230 juta. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat salah kata dan semoga rekan-rekan semua dapat dilancarkan dalam mengerjakan soal ujian akhir semester sehingga mendapatkan nilai yang memuaskan. Sebelum itu, saya ada sedikit pantun untuk rekan-rekan semua. Debit dan kredit seperti benang yang terjalin, mengejar nilai-nilai kejujuran yang tulus, ilmu akuntansi berharga bagai permata, buka peluang sukses di setiap langkah. Terima kasih rekan-rekan semuanya, sampai jumpa. Rutmen 2024 menanamkan pengetahuan, menumbuhkan masa depan. Prodi Akuntansi membangun diri dan dedikasi.